inilah negeri kita. Tanpa belah kasih, siapa saja ditilang, giliran perwira dilepaskan. Rakyat kecil yang diperas. Ketika Bribtu Andi berdiri di tepi jalan utama kota, mengenakan seragam lengkap dengan rompi reflektif, arus lalu lintas mulai padat. Kendaraan silih berganti melintas. Suara klakson bersahutan, dan debu jalanan berterbangan setiap kali mobil melaju cepat. Bribtu Andi sudah bersiap sejak pukul 6 pagi. Tugasnya hari ini adalah mengawasi lalu lintas dan menindak para pengendara yang melanggar aturan. Ia berdiri dengan tenang, memperhatikan kendaraan satu persatu. Helm, kelengkapan surat, dan kondisi kendaraan, semua jadi fokus perhatiannya. Beberapa menit kemudian, ia menghentikan seorang pengendara motor yang melanggar marka jalan. Dengan sopan ia menegur, mengecek surat, lalu memberikan surat tilang. Tak ada masalah, berarti semua berjalan sesuai prosedur. Hari itu seperti hari-hari biasanya bagi Bribtu Andi, menjaga ketertiban, menjalankan aturan, dan memastikan semua pengendara tertib berlalu lintas. Setelah beberapa waktu berdiri di pos jalan, mata Bribtu Andi menangkap sosok yang tampak mencolok di tengah arus kendaraan. Seorang pria tua mengendarai sepeda motor tua yang tampak ringkih. Ban belakangnya tampak kempes, dan knalpotnya mengeluarkan asap putih pekat. Yang paling mencolok, si kakek tidak mengenakan helm. Bribtu Andi segera mengangkat tangan, memberi isyarat agar kakek itu menepi. Awalnya si kakek tampak ragu, tapi akhirnya dia berhenti juga di pinggir jalan, tepat di dekat pos penjagaan. Motor itu benar-benar memprihatinkan. Catnya mengelupas, lampu depannya pecah, dan suara mesinnya kasar seperti batuk tua yang tak sembuh-sembuh. Bribtu Andi mendekat dengan langkah tegas, tapi tetap sopan. "Selamat pagi, Pak. Bisa saya lihat surat-surat kendaraannya?" tanya Bribtu Andi sambil berdiri tegak. Kakek itu menatapnya dengan wajah penuh kerutan dan mata tajam. Napasnya terengah sedikit, entah karena kelelahan atau emosi yang disimpan dalam diam. Ia tak langsung menjawab. Sebaliknya, ia turun dari motornya dan mengusap peluh dari dahi. "Motor saya rusak, Nak. Saya cuma mau dorong ke bengkel. Itu saja," katanya pelan namun keras. Bribtu Andi mengangguk kecil, tapi tetap menjalankan prosedur. "Saya paham, Pak. Tapi tetap saja Bapak melanggar aturan lalu lintas. Bapak berkendara tanpa helm, dan kondisi motor Bapak juga sangat tidak layak jalan. Ini bisa membahayakan Bapak maupun pengguna jalan lain." Raut wajah kakek itu mulai berubah. Matanya yang tadi tampak lelah, kini menajam. Ia menatap Bribtu Andi tanpa berkedip. "Anak muda, kamu tahu siapa saya?" tanyanya. Tiba-tiba, Andi sedikit terkejut dengan nada suara yang berubah. Namun, sebagai aparat, ia tetap tenang. "Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas. Saya bukan orang sembarangan. Jangan ajari saya soal jalan dan aturan," ujar sang kakek sambil menanjuk-nanjuk ke arah Andi. Suaranya mulai meninggi. Situasi yang awalnya tenang mulai terasa panas. Beberapa pejalan kaki memperlambat langkah, melirik ke arah mereka. Mobil-mobil yang lewat sesekali melambat. Penasaran dengan perdebatan di pinggir jalan itu, Andi masih berusaha menenangkan suasana. Ia tidak ingin mempermalukan orang tua di depan umum. Tapi jelas, kakek ini tidak berniat tunduk begitu saja. Dan Andi mulai sadar hari ini, tugasnya tidak akan sesederhana biasanya. Bribtu Andi mengambil napas panjang. Ia mengeluarkan buku tilang dari sakunya dengan hati-hati. Berusaha tetap profesional, meskipun kakek di hadapannya mulai tampak gusar. "Maaf, Pak. Ini bukan soal siapa Bapak atau apa yang pernah Bapak lakukan. Di jalan raya, semua warga negara sama di mata hukum," seru dia dalam hati, "kecuali perwira berpangkat tinggi. Berkendara tanpa helm dan dengan kendaraan tak layak jalan adalah pelanggaran. Saya harus menilang Bapak." Kakek itu mengepalkan tangan. Wajahnya mulai memerah. "Jangan ajari saya hukum. Kamu ini anak baru, ya? Baru lulus dari akademi. Sudah sok tahu." Orang-orang mulai berkumpul dalam jarak aman, membentuk lingkaran diam. Beberapa pengendara berhenti, membuka kaca jendela untuk melihat lebih jelas. Ada yang merekam dengan ponsel. Situasi mulai panas. Bribtu Andi tetap tenang. Ia menunduk sedikit, menunjukkan rasa hormat, lalu menuliskan data pada surat tilang. "Kalau Bapak merasa keberatan, Bapak bisa menyampaikan keberatan di pengadilan. Tapi saya tetap harus menjalankan prosedur." Tiba-tiba, tangan keriput kakek itu bergerak cepat. Ia menampar buku tilang dari tangan Andi, hingga kortes-kertis berserakan di aspal. Semua orang di sekitar langsung terdiam. Beberapa orang terkejut. "Anda sudah melewati batas, Pak," kata Andi. Nadanya mulai tegas. Kakek itu maju satu langkah, menantang. "Saya sudah keliling republik ini sebelum kamu bisa berjalan. Kamu pikir kamu siapa bisa menilang saya?" Kakek itu mendorong tubuh Andi. Dorongan itu memang tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk membuat helm Andi bergeser dan langkahnya mundur satu. Andi langsung mengangkat tangan kanannya,
memberi isyarat untuk tidak melanjutkan. Tapi kakek itu sudah terbakar emosi. Ia mencengkeram kerah baju Andi. Refleks, Andi bertahan. Ia menangkap tangan kakek itu dan melepaskan cengkeraman dengan cepat. Namun, sebelum sempat menjauh, kakek itu memukul dadanya, pukulan yang tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk membuat suasana di sekitarnya benar-benar membeku. Perkelahian pun tak terhindarkan. Andi tidak membalas dengan kekerasan, hanya mencoba melumpuhkan gerakan kakek itu dan menahannya dengan teknik pengamanan. Tapi kakek itu ternyata masih kuat. Tubuh tuanya menyimpan tenaga yang tak disangka. Mereka terlibat tarik-menarik dan saling dorong di tengah jalan raya yang kini menjadi tontonan warga. Orang-orang mulai berseru. Ada yang memanggil polisi lain, ada yang hanya diam, tak percaya melihat seorang kakek tua dan polisi muda terlibat perkelahian fisik di siang bolong. Dan di tengah kekacauan itu, bunyi sirena mobil patroli mulai terdengar dari kejauhan, mendekat dengan cepat. Bantuan sedang datang. Tapi bagi Bribtu Andi, kejadian ini sudah terlalu jauh dari yang pernah ia bayangkan. Suara sirena mobil patroli mulai menggema di kejauhan, tapi perkelahian di pinggir jalan belum juga mereda. Bribtu Andi berusaha sekuat mungkin menahan diri agar tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan. Namun si kakek justru semakin agresif. Tubuh tuanya mungkin sudah melewati banyak musim, tapi refleks dan kekuatannya masih jauh di atas rata-rata orang seusianya. Kakek itu meninju, mendorong, bahkan mencoba menjegal kaki Andi. Beberapa kali Bribtu Andi berhasil menghindar, namun beberapa pukulan tetap mendarat menyakitkan. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena situasinya begitu ironis. Ia berhadapan dengan orang tua yang seharusnya dihormati, tapi justru menantangnya secara fisik di tengah jalan. Warga sekitar mulai panik. Beberapa orang berteriak agar keduanya berhenti. Ada yang berusaha mendekat untuk melerai, tapi takut ikut terseret dalam keributan itu. Seorang ibu-ibu berteriak, "Pak, sudah tua ngapain berkelahi sama polisi?" Tapi suaranya tenggelam di antara kegaduhan. Bribtu Andi akhirnya mencoba teknik penguncian tangan, metode standar yang diajarkan di pelatihan, untuk melumpuhkan pelaku tanpa menyakiti. Ia menangkap pergelangan tangan kakek itu dan memutarnya perlahan ke belakang. Tapi si kakek dengan cepat membalikkan tubuhnya dan mencoba membalas dengan lutut ke arah perut Andi. Andi terhuyung sedikit. Nafasnya mulai berat. Ia kehabisan opsi menyerah bukan pilihan, dan menggunakan kekerasan berlebihan bukan caranya. Ia melihat ke sekeliling, berharap bantuan datang lebih cepat. Tapi untuk beberapa detik yang terasa sangat panjang, ia sendirian menghadapi amarah. Kakek itu yang tampak menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan karena ditilang. Keringat mengucur dari pelipis Andi, bajunya mulai kusut, dan helmnya sudah hampir lepas dari kepala. Sementara kakek itu, meski napasnya mulai terengah dan tubuhnya sedikit gemetar, tetap berdiri dengan tatapan menyala, seperti ada dendam lama dalam dirinya, seakan sedang melawan sesuatu yang lebih besar dari hanya sekadar polisi muda di hadapannya. Tiba-tiba, suara klakson keras, disusul oleh pengereman mendadak memecah. Konsentrasi semua orang. Sebuah mobil patroli berhenti di sisi jalan, dan seorang polisi berseragam keluar dengan cepat. Ia berteriak sambil berlari ke arah mereka. "Andi! Lepaskan! Jangan lanjutkan!" Andi segera mundur, tangan masih terangkat, tanda bahwa ia tidak berniat menyerang. "Tenang, Pak, saya bantu," kata polisi yang baru datang itu. Namanya Bribka Junedi. Senior Andi yang dikenal tegas namun bijaksana. Bribka Junedi segera berdiri di antara mereka, menahan si kakek dengan lembut tapi kuat. "Bapak, mohon tenang. Kami hanya ingin menyelesaikan ini baik-baik. Tidak ada yang ingin menyakiti Bapak." Si kakek terdiam sejenak. Napasnya tersengal. Wajahnya merah. Bukan hanya karena marah, tapi kelelahan dan mungkin juga tekanan batin yang belum tersampaikan. Ia akhirnya terduduk di trotoar, menunduk dalam diam. Tangannya gemetar. Untuk sesaat, suasana hening. Bribtu Andi hanya bisa berdiri, menatap kakek itu dengan campuran bingung dan iba. Di dalam dirinya muncul pertanyaan siapa sebenarnya kakek ini. Apa yang membuatnya begitu keras kepala, hingga rela berkelahi di jalan. Dan itulah akhir dari perkelahian yang tak pernah diduga. Tapi awal dari kisah yang lebih besar menanti di kantor polisi. Mobil patroli yang berhenti di sisi jalan menjadi penyelamat situasi yang hampir lepas kendali. Dari dalam Nia, Bribka Junedi turun dengan langkah cepat. Wajahnya menegang saat melihat Bribtu Andi dan seorang pria tua dalam posisi nyaris konfrontatif. Dengan suara tegas, ia segera mengambil alih situasi. "Andi, tahan dirimu. Jangan ambil tindakan apapun sebelum kita dengar semuanya," katanya sambil meletakkan tangan di bahu juniornya. Bribtu Andi mengangguk. Wajahnya penuh peluh. Napasnya masih berat. Ia mundur beberapa langkah, melepaskan diri dari ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Matanya tetap tertuju pada si kakek yang kini duduk di trotoar.
Kedua tangannya gemetar ringan, seolah efek adrenalin yang perlahan mereda. Bribka Junedi mendekati si kakek dengan sikap tenang. Ia tidak langsung memegang atau memaksa, melainkan berjongkok di hadapan pria tua itu. "Bapak, nama saya Junedi. Saya di sini bukan untuk menyudutkan Bapak. Tapi mohon jelaskan, kenapa Bapak sampai bertindak sejauh ini?" Si kakek tidak langsung menjawab. Ia menatap Junedi dengan mata merah dan wajah penuh kerutan. Tatapannya bukan sekadar marah, melainkan menyimpan beban. Mungkin luka lama yang belum pernah sembuh. Ia hanya berkata lirih, "Anak-anak zaman sekarang terlalu cepat menghakimi." Junedi menatap dalam mata kakek itu, mencoba membaca isi pikirannya, namun sulit. Ia kemudian berdiri perlahan, memberi isyarat kepada Andi agar bersiap membawa kakek itu ke kantor. "Pak, maafkan kami, tapi Bapak sudah melanggar aturan. Dan tadi juga menyerang petugas. Kami harus memproses ini sesuai aturan, tapi kami akan tetap hormat dan terbuka mendengar cerita Bapak." Bribtu Andi mendekat, kali ini dengan sikap jauh lebih tenang. Ia menatap si kakek, dan untuk pertama kalinya, ada rasa iba yang lebih kuat daripada rasa marah dalam sorot matanya. "Mari ikut kami, Pak. Kami tidak akan kasar. Kami hanya ingin selesaikan ini di kantor." Kakek itu memalingkan wajahnya ke arah lalu lintas yang masih ramai, seolah sedang menatap masa lalu yang tak bisa ia ubah. Beberapa saat kemudian, ia berdiri perlahan tanpa berkata apa-apa. Gerakannya masih gagah, walau tubuhnya sudah rentah. Dengan tenang, ia berjalan menuju mobil patroli. Warga yang sejak tadi menonton mulai bubar perlahan. Beberapa masih bertanya-tanya siapa sebenarnya kakek itu. Tidak sedikit yang merekam kejadian tadi dan mengunggahnya ke media sosial. Tapi bagi Bribtu Andi, momen itu lebih dari sekadar insiden. Ia merasa seperti baru saja membuka pintu menuju kisah yang lebih besar dan jauh. Lebih rumit daripada sekadar pelanggaran lalu lintas. Di dalam mobil patroli, suasana hening. Hanya suara mesin dan deru AC yang terdengar. Bribka Junedi menyetir, sementara Andi duduk di samping kakek yang kini tampak sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Seperti badai yang baru saja reda. "Andi," kata Junedi pelan, "kamu tahu siapa dia?" Andi menggeleng perlahan. "Angela, tapi aku rasa kita akan tahu sebentar lagi," jawabnya, sembari melirik ke kaca spion, memandang si kakek yang memejamkan mata. Seperti sedang kembali ke masa yang tak seorang pun di dalam mobil itu tahu. Mobil patroli melaju dengan tenang menuju kantor sektor kepolisian. Bribtu Andi duduk diam di kursi penumpang belakang, sesekali melirik kakek yang duduk di sampingnya. Wajah kakek itu terlihat lebih tenang, tapi dari sorot matanya masih terpancar sisa ketegangan. Sebuah ketenangan yang lebih mirip seperti pertahanan, bukan kedamaian. Bribka Junedi menyetir tanpa banyak bicara. Fokusnya tertuju ke jalan, namun pikirannya tak bisa lepas dari kejadian barusan. Ia sudah lama bertugas, dan baru kali ini menyaksikan seorang kakek melawan polisi muda dengan tenaga dan keberanian yang nyaris tak masuk akal. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang belum mereka pahami. Begitu sampai di halaman kantor, Bribtu Andi langsung turun dan membuka pintu belakang. "Silakan Pak, kita ke dalam dulu untuk proses," katanya dengan nada jauh lebih sopan dari sebelumnya. Ia tidak lagi memandang kakek itu sebagai sekadar pelanggar lalu lintas. Ada rasa penasaran, dan entah bagaimana, rasa hormat yang mulai tumbuh. Di ruang pemeriksaan, suasana hening. Kakek itu duduk di kursi kayu di seberang meja. Kedua tangannya bertumpu di pangkuan. Punggungnya tegak. Bribtu Andi duduk di sisi lain meja, menyalakan komputer, siap mengetik laporan. Bribka Junedi berdiri di sisi ruangan, menyilangkan tangan, mengamati. Ia tahu, ini bukan momen untuk bersikap seperti penyidik yang keras. Ini momen untuk mendengarkan. Andi membuka pembicaraan. "Sebelum kami proses lebih jauh, mohon izin tanya nama lengkap dan identitas Bapak." Kakek itu diam sejenak, lalu dengan nada berat namun tegas, ia berkata, "Letnan Jenderal Purnawirawan Hasanuddin." Ruangan langsung terasa berbeda. Waktu seakan berhenti sejenak. Bribka Junedi menurunkan tangannya perlahan. Pandangannya mengarah penuh perhatian ke si kakek. Bribtu Andi terdiam. Tangan yang memegang mouse komputer mendadak beku di tempatnya. "Letnan Jenderal Purnawirawan?" Ulang Andi perlahan, memastikan ia tidak salah dengar. "Benar," jawab kakek itu. "Saya pensiun 20 tahun lalu. Pernah bertugas di berbagai medan tempur. Waktu kamu masih SD, saya sudah keliling perbatasan. Kalau kamu dengar cerita soal konflik di timur dan operasi rahasia di utara, saya ada di sana." Andi menelan ludah. "Tapi kenapa Bapak tidak bilang dari awal?" "Karena saya ingin tahu, masih adakah polisi yang bekerja karena aturan, bukan karena jabatan orang yang mereka hadapi?" jawab sang kakek tajam. Bribka Junedi menarik kursi dan duduk perlahan. "Bapak pasti tahu, cara Bapak tadi membahayakan banyak orang, termasuk diri Bapak sendiri." Kakek itu mengangguk. "Saya tahu, dan saya akui saya salah. Tapi
Saya lelah melihat negeri ini makin lunak terhadap yang punya nama, dan keras terhadap rakyat kecil. Saya ingin tahu, apakah anak-anak muda seperti kalian masih punya keberanian menegakkan aturan? Bribtu Andi tertunduk. Dalam benaknya, konflik tadi seolah berputar ulang dan kini, dengan konteks yang berbeda, semua tampak berubah. Yang tadi dianggapnya perlawanan, kini terasa seperti ujian. Yang dilihatnya sebagai amarah. Mungkin sebenarnya luka lama dari pengalaman hidup yang keras. Diam-diam, ia merasa malu. Bukan karena ia menjalankan tugas, tapi karena terlalu cepat menghakimi. Kini, ayah tahu, hari ini bukan sekadar tentang penilangan ini, tentang mengenal wajah, di balik pelanggaran, dan menemukan kisah yang lebih besar di balik helm yang tadi kenakan. Keheningan menyelimuti ruang pemeriksaan. Bribtu Andi duduk diam, punggungnya tegak, namun hatinya gelisah. Kakek Hasanuddin masih duduk dengan sikap mantap, seolah ia tetap berada di medan komando. Meski tubuhnya tua, wibawa yang ia bawa masih terasa. Kuat bahkan membuat dua polisi muda di depannya merasa seperti kadet baru. Bribka Junedi akhirnya angkat suara. "Pak, saya yakin maksud Bapak baik, tapi tetap saja, cara yang tadi Bapak ambil bisa membuat situasi fatal. Bahkan kalau warga lain ikut campur, bisa berujung ricuh." Hasanuddin mengangguk pelan. "Saya sadar, dan saya tidak bangga dengan yang saya lakukan. Tapi itu satu-satunya cara saya tahu untuk menguji. Hidup saya tidak pernah mudah, Pak Polisi. Saya terlalu lama hidup di medan perang. Di sana, kejujuran, loyalitas, dan keberanian adalah segalanya. Saya ingin tahu, apakah nilai-nilai itu masih hidup di jalanan negeri ini?" Bribtu Andi menatap Hasanuddin, lalu menandok. Ada rasa bersalah yang tidak bisa ia sembunyikan. Meskipun prosedur ia lakukan dengan benar, ia merasa gagal melihat sisi manusia di balik pelanggaran. Ia berdiri perlahan, lalu membungkuk dalam-dalam. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu siapa Bapak sebenarnya, dan saya tidak pernah berniat tidak sopan. Saya hanya menjalankan tugas. Tapi saya minta maaf, karena terlalu cepat menilai dan memperlakukan Bapak seperti pelanggar biasa, tanpa tahu cerita di baliknya." Hasanuddin mengamati Andi sejenak. Tatapannya menajam, lalu melunak. Untuk pertama kalinya, sejak peristiwa itu, ia tersenyum kecil tipis, tapi penuh arti. "Kamu tidak salah, Nak. Kamu menjalankan tugasmu dengan baik. Justru saya yang harusnya minta maaf karena membuat keributan," katanya. Bribka Junedi menepuk pundak Andi. "Hari ini kita semua belajar sesuatu. Bukan hanya tentang hukum, tapi tentang hormat dan pemahaman." Suasana di ruang itu berubah menjadi hangat. Ketegangan yang tadi mengikat kini perlahan larut. Tak ada lagi perdebatan, tak ada lagi saling curiga. Hanya ada 3 orang laki-laki dari generasi berbeda, yang kini saling memahami bahwa tugas, kehormatan, dan kebaikan kadang harus melewati jalan yang tak mudah. Andi lalu menyodorkan air mineral kepada Hasanuddin. "Silakan diminum, Pak. Setelah ini, kami akan antar Bapak pulang." Hasanuddin tersenyum. "Terima kasih, Nak. Saya hanya berharap lebih banyak polisi muda seperti kalian, yang masih berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tapi tetap bisa menghormati orang lain." Dan Harayatu, pelajaran penting tertanam di benak Bribtu Andi, bahwa dalam tugas sehari-hari di jalanan, yang ia temui bukan hanya pelanggar tapi juga jiwa-jiwa yang membawa cerita panjang, luka, dan nilai-nilai yang tak terlihat oleh mata biasa. Sore hari mulai merayap. Cahaya matahari menguning hangat di sela-sela pepohonan halaman kantor polisi. Udara yang tadi terasa tegang, kini berubah menjadi tenang. Bribtu Andi berjalan perlahan ke arah mobil dinas bersama Bribka Junedi dan Letjen Porn Hasanuddin di samping mereka. Langkah Hasanuddin meski tak sekuat dulu, tetap tegap. Wibawa yang melekat padanya bukan karena pangkat di pundak, tapi karena pengalaman dan kehormatan yang dibawanya selama hidup. Kini, setelah perdebatan dan benturan keras yang sempat terjadi, ia meninggalkan kantor polisi bukan sebagai pelanggar, tapi sebagai seorang sosok yang dihormati. Sebelum membuka pintu mobil, Hasanuddin menoleh ke Andi. "Nak, terima kasih telah memperlakukan saya dengan adil. Saya tahu tidak mudah mengendalikan emosi saat seseorang menantangmu, apalagi di depan umum." Bribtu Andi menunduk sopan. "Saya yang harusnya berterima kasih, Pak. Hari ini saya belajar lebih banyak dari apapun yang saya dapat di pelatihan." Hasanuddin tersenyum. "Jaga semangatmu. Negara ini butuh penegak hukum yang punya prinsip, tapi juga hati." Bribka Junedi ikut menambahkan, "Dan saya juga akan pastikan kejadian ini jadi evaluasi internal. Kita perlu ingat bahwa setiap warga, siapapun dia, punya latar belakang yang patut dihargai." Perjalanan pulang berlangsung dalam diam. Di dalam mobil, Hasanuddin sesekali melihat keluar jendela. Matanya menatap jauh, seakan mengenang masa lalu yang panjang. Sementara Andi menyetir dengan hati-hati. Pikirannya masih memutar kembali kejadian hari itu,
Dari penilangan biasa, bentrok tak terduga, hingga pertemuan dengan sosok besar dari sejarah yang hampir terlupakan. Sesampainya di depan rumah sederhana yang tampak bersih dan rapi, Hasanuddin turun dengan hati ringan. Ia menoleh ke Andi satu kali lagi. Jaga diri baik-baik di jalan. Ya, Andi tersenyum. Siapa? Mobil berbalik arah, meninggalkan kakek tua itu di depan gerbang rumahnya. Di antara pohon mangga dan suara ayam sore, Bribtu Andi melirik lewat kaca spion, melihat sosok yang dulu berdiri di garis depan negeri ini dan hari ini, mengajarkannya pelajaran yang akan ia bawa seumur hidup. Hari itu ditutup bukan dengan amarah, bukan dengan proses hukum, tapi dengan pemahaman bahwa kadang aturan dan kemanusiaan harus berjalan bersama, dan bahwa di balik setiap pelanggar, mungkin tersembunyi kisah yang lebih besar dari yang terlihat.